mana karirmu? Redup. Kembali lagi di MLI Podcast, di mana kita anti mainstream, kita selalu mengundang, kalau yang lain mengundang orang yang viral, kita mengundang orang yang redup. Ini karirku, mana karirmu? Redup. Tepuk tangan dulu dong. Dan kali ini kita kedatangan salah seorang yang dulu ada di mana-mana dan sekarang mungkin hanya ada di sini. Kita kasih tepuk tangan untuk Yadi Sembako. Salah satu komedian yang sangat banyak jobnya pada masanya, dan kali ini kita juga masih ditemani oleh the one and only sidekick saya, yaitu Kang Mike. Dan kita kasih tepuk tangan, tapi sekali aja, gitu aja. 1, 2, 3. Dah, ya. Gitu. Ya Allah, baru sholat 2 rakaat. Itu juga karena kasihan aja. Halo, selamat siang Kang Yadi. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pokoknya yang kita rasain sekarang ya kita syukurin aja. Alhamdulillah. Mau sehat, mau sakit, syukurin aja ya. Syukur. Ya kan? Sabar, Bang. Sabar. Emang Bukan masalah ente berat, sabar aja. Bukan masalah apa-apa. Di situ ada minum, bintang tamu nggak ada nih. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini ada mentimun yang mengandung kandungan airnya itu banyak. Betul. Jadi Betul. Tapi kok ada kol ya? Kan karena Bang Yadi udah jarang di call, jadi sekarang siapa tahu nanti dapat call gitu. Tapi kan linknya dapat. Keling. Itemnya maksudnya. Kita kedatangan Yadi Sembako, seorang pelawak legend bisa dibilang ya. Legend banget. Ya. Mungkin kita akan mulai dari awal-awal. Lo pertama kali tertarik sama dunia komedi tuh gimana ceritanya, Bang? Tadinya aneh nggak ada ketertarikan di komedi, nggak ada. Aneh itu ngelamar jadi supirnya Akri Patrio, Bang Haji Akri Patrio itu cuma semata-mata buat biaya kuliah aja gitu kan. Wow. Iya. Tahun berapa itu Bang kalau boleh tahu? Iya, kuliah juga saya, ya kan? Iya, Selesai nggak? betul. Alhamdulillah sih. Selesai. Udah mau di calling terus, kapan nyelesain? Tapi aneh saya bilang sabar ya Pak, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi kan lu murid, masih apa lu nyuruh gue sabar? Yang pasti Mau kemana? Kira mau pergi? saya mau atur posisi. Aduh, posisi. Senior loh ini. Ya lu, ya makanya saya pegangin karena senior. Ya, yang pasti saat itu saya belum ada kepikiran jadi seorang entertain, belum ada. Berarti awalnya hanya menjadi Supir. asisten. Saya ngelamarin supir malah. Nggak taunya dijadiin asisten, ngatur jadwal, semuanya kita pegang. Itu tahun berapa Bang kalau boleh tahu? 96 udah kenal Bang Haji Akri. 96. Beliau masih di Ngelaba lagi naik-naiknya. Iya. Oke. TPI ya. Ngelaba TPI. Iya. Berarti waktu itu awalnya hanya untuk tambah-tambahan kuliah aja Bang? Iya, semata-mata buat tambah kuliah jadi. Tapi saat itu itu berlaku tuh. Kata-kata peribahasa. Kalau lu bergaul dengan tukang minyak wangi, bakalan kebagian wangi. Betul. Kalau lu bergaul dengan tukang sol, bakalan kebagian tuh. Iya kan? Sorry, mohon maaf Bang, kenapa tukang sol nunjuknya ke... Iya, topinya mirip sol. Ya dulu sempat 96 saya gaul sama tukang sol. Oh, iya. Sampai kehidupan ente di sol juga. Aduh, ya. Berarti Kang Dani Kang Yadi berarti pada saat itu melamar menjadi supir, terus sedikit demi sedikit akhirnya jadi asisten. Iya. Dan pada waktu itu belajarnya memang diniatin atau karena lingkungan akhirnya lo jadi ketularan? Karena lingkungan. Jadi Hmm. ngeliat Patrio, Bang Haji Akris, tiap hari ada job kan mereka kan. Ngeliat mereka ngelawak, nyiapin perlengkapan apa yang dibutuhkan saat ngelawak, tuh syuting, bedah naskah, gitu kan. Jangan sembarangan mereka pada bedah naskah dulu, belum berapa hari sebelum syuting gitu kan. Jadi sampai ngotot-ngototan saya lihat. Tapi ya di situ timbul kelucuan-kelucuan. Jadi
kayaknya gue bisa nih, gitu kan, gue bisa nih. Nah, mulai di ngelabanya kita dipakai buat jadi figuran-figuran. Awalnya itu dulu Bang. Awalnya itu. Oke, berarti lo sempet jadi figuran ya waktu itu. Figuran ngelaba, figuran sinetron tuh aneh pernah, Coki. Jadi ngelaba dulu apa figuran sinetron dulu? Figuran sinetron dulu. Malah. Coba. Ini nggak ada dialog ya? Ya nggak ada dialog. Cuma lewat gitu doang. Datang bareng genset pagi, ya kan? Iya, ingat banget di Mall Cinere, datang jam 8 bareng genset nyampe. Diambilnya jam 10 malam, mall tutup. Di eskalator. Wah, seneng dong. Pas tayang di TV kaki doang kan. Tapi itulah ya perjalanan ini. Itu kan baru awal-awal tuh Bang. Baru awal-awal gitu. Masih ingat nggak waktu itu bayarannya berapa Bang? 45.000. Gede lah tahun tahun itu. 45.000 figuran. Kaki doang mah gede itu. Iya 45 kaki doang mah gede ya Bang. Kalau ayam utuh ya. Maksudnya begitu gue disamain sama daging ayam. Kenapa Bang Dani? Lu mau nanya apa Bang? Tapi 45.000 gue bisa beli nyokap gue dekat di mall kan waktu itu. Jadi McD masih ada yang buka gitu kan. Gue beli McD mak gue biar ngerasain McD gitu kan. Iya. Berarti itu maksudnya udah digambar gitu di pertama kali sinetron tuh udah naik tangga ke atas gitu. Iya. Itu Tapi kaki doang Pak. Kan gue udah bilang orang kampung saya syuting kan kelihatannya muka, ya kan? Ini kaki doang, kaki mah siapa aja bisa di kaki. Emang nggak ada yang pas setelah syuting itu ada yang minta foto. Bang Yadi foto boleh nggak? Sama kakinya gitu foto. Baru lo yang lo sampai baru mukanya kelihatan juga itu di lawak waktu Di ngelaba berarti ya? Di ngelaba ya? Di ngelaba. Itu ada dialognya atau? Ada dialog. Ada dialog kalau figuran kan kata Bang Haji Akri, Mas Parto, Mas Eko itu kalau lu walaupun lu tampil 1 detik, 1 menit gitu kan. Lu buat sesuatu yang orang berkesan sama kaget gitu sama ya. lu gitu. Apa pertama kali yang bikin terkesan waktu Bang Yadi jadi figuran di ngelaba? Nggak ada sih, waktu itu saya nggak ada lucu-lucunya sih. Oh, proses lagi ya? Ya ada lah pasti banyak yang lucu. Kan nanya saya kenapa emosi, saya nanya. Ya pasti ada yang bisa, oh ya anjing lucu banget nih gitu. Tapi nggak ada anjing-anjingnya juga. Iya ini saya, ini ekspresi saya Bang Yadi. Iya. Lu gorok sendiri. Ya, berarti waktu itu lu jadi di situ ya Bang ya? Iya, jadi dari situlah saya mulai belajar ngelawak lebih dalam lagi. Sampai ada lomba lawak di Radio SK tahun 98 itu. Oke. Diizinin sama Bang Haji Akri? Diizinin. Cuman gajian dipotong. Kenapa dipotong? Karena kan ngambil jadwal itu kan ya? Iya kan, ya nggak sih ini buat peribahasa aja. Tapi mereka sangat mensupport sampai ngelatih kita juga. Juara waktu itu lo Bang di sana di SK. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, Radio SK nih pada zamannya nih produk-produk dari Radio SK nih semuanya jadi. Salah satunya ada Warkop pernah di sana. Cing Abdel pernah di sana. Bagito pernah di sana. Temon. Tukul. Topik Sapalas. Ulfa Duyanti. Semuanya jadi. Moody Taylor. Nugi. Ricky Johannes. Itu berat nggak waktu itu mau masuk sana Bang? Kualifikasinya, perlombaannya gitu. Susah-susah gampang kalau di sana masuknya ya. Juara berapa waktu itu Bang? Saya masuk tahun 98 tuh juara kedua, dapat jatah siaran juga sampai juara 1 sampai juara 3 dapat jatah siaran gitu. Nah, alhamdulillah saya tuh merasa pelawak yang paling bontot di Radio Suara Kejayaan pada waktu itu. Paling bontot, tapi alhamdulillah ya berjalannya waktu gitu kan, malah kita dapat porsi duluan waktu itu sama Bang Komeng di Spontan gitu. Dulu namanya Kiwil Sembako, Murphy Sembako. Oh, itu lo udah nge-grup belum? Iya, itu grup. Grup lo waktu itu siapa aja Bang? Kiwil, Murphy dulunya awalnya sama ada namanya Ican, terus juga sama adanya Abang Haji Akri, Iping gitu kan. Pada mental satu-satu tinggal kita. Nah, saya berdua sama Kiwil. Nah, Murphy itu 98 udah juara lawak perorangan. Dulu namanya juara lawak perorangan. Belum ada stand up. Bukan stand up. Itu jauh sebelum Iwel ya? Belum jauh sebelum Iwel. Iwel itu saya stand up di pertama kali itu saya kebetulan pengisi acara menghibur penontonnya. Jadi
Ketika penggabean waktu itu bincang bintang di RCTI. Oh, iya. Nah, Iwer ada di situ. Oh. Jadi pertama kali 2004 lah. Oh dia kayak icebreaker-nya dulu sebelum icebreaker-nya. tampilnya. Nah, jadi saya sebelum maraknya stand up Iya. sekarang seperti sekarang ini itu Awal-awalnya. Murphy duluan. Murphy dulu. Berarti lo ngerasa spontan itu salah satu kendaraan yang bikin lo naik banget ya? Ya orang mulai Notice ya? Iya. Kalau ketemu orang yang udah kenalin, nih gue dikerjain kan nih, wah berarti udah nonton spontan nih gitu. Jadi muka kita tuh kalau kita mau ngerjain di mana-mana udah ketara. Akhirnya kita pergantian di rolling, akhirnya pakai ya karakter gitu. Oh, assemble-nya dulu berarti di spontan tuh assemble-nya aja. Ya. Karakternya itu saya jadi pakai muka Kiwil jadi muka saya. Gimana caranya? Iya. Gimana caranya? Kan Kiwil mukanya bikin sendiri. Gitu. Oh dia tuh bikin. Aslinya gimana? Ya aslinya ya lebih parah lagi. Berarti lo waktu itu dari spontan itu udah mulai agak naik tuh Bang ya? Ya, alhamdulillah. Tapi saya akhirnya dari spontan itu ada diajak main sinetron yang dapat peran pendukung gitu. Sampai layar lebar juga nawarin, akhirnya sampai ya kurun waktu sampai 2015 itu ada 14 judul layar lebar lah. Iya, ada yang peran utama, ada yang peran pembantu utama gitu kan. Jadi alhamdulillah lah pokoknya pas yang terakhir itu layar lebar nggak jadi tuh waktu itu. Kenapa karena tuh? Masih dituang jahit kan, jadi jadi nggak jadi. Masih layar belum lebar, masih sempit, iya, layar sempit. Iya. Masih dipakai buat Maafin ya. Enggak apa-apa, saya minta maaf Bang. Iya. Tapi sempet dulu Bang Yadi itu naik lagi itu ikutan yang di Indosiar itu. Indosiar itu acara Super Mama. Super Mama, dia nyanyi kan Bang? Nyanyi sama emak. Itu keramatnya di emak saya. Kalau udah nggak ada emak saya, mungkin saya udah diskualifikasi ya. Jadi anggota dewan waktu itu kan. Tahu nggak Super Mama? Tahu. Yang Cing Abdel sama Temon juga naiknya di situ. Kang Sule, Rina Nose. Rina Nose banyak banget sih itu. Banyak. Tapi tahun yang menurut lo job lo tuh paling banyak sampai istilahnya tuh job tuh ngalir terus itu tahun berapa Bang? Mulai dari habis Super Mama. Iya. Berarti tahun mulai 2008. 2008. Itu job tuh hampir tiap hari Bang. Iya, itu job tiap hari dan itu apa yang waktu itu dibilang sama Sis NS almarhum. Iya. Pernah kerja sama ya gitu ya. Waktu saya tuh pernah jadi pelayan waitersnya di warungnya Komando punyanya Mas Eko kan. Nah, kenal Mas NS di situ sampai kita diajak syuting sama Mas NS. Beliau ngomong apa waktu itu? Acara apa ya? Saya lupa deh. Acaranya lupa banget deh. Kalau nggak salah itu di Antv apa di Antv kalau nggak salah ya. Iya. Cuma waktu itu dia bilang suatu saat lu pada bakalan ngalamin dompet lu tuh nggak bisa ketekuk. Dalam hati kita kan mana mungkin gitu kan ya. Kita ini pelayan HP-nya Mas Eko mana. Kenyataan loh. Kiwil ngalamin, kita ngalamin gitu. Kenyataan gitu. Emang kagak ditaruh di rekening? Jadi nggak bisa di dompet semua gitu kan, gitu. Emang dari papan. Kreatif ya ada. Iya. Emang agak susah sih. Kalau dari papan emang agak. Dimasukinnya juga nggak ke celana kan ya? Nggak ke celana. Kemana Bang? Ke hati. Oh itu pokoknya puncak kejayaan tuh waktu itu ya? Iya, mulai dari sampai ya saya tuh dipanggil buat nge-MC acara 3 jam dari kota Jambi. 3 jam. Jadi ibu bupatinya itu, Mas Yadi mana ibunya? Saya di callingnya sendiri Bu. Iya. Loh gimana sih orang saya minta sama ibunya, ionya dipanggil, dimarah-marahin depan saya. Pengen ibunya ada. Iya, cakain sama mamanya. Mama saya. Saya salah bawa, yang saya bawa bapak saya. Ya. Dan kebetulan kan nggak ada program Super Papa kan belum ada waktu itu. Kan. Akhirnya bapaknya ditinggal di sana kan sekarang ya. Iya, sekarang jadi monumen. puas. Masa bapak orang tua sendiri ditinggal. Nah, baru nih kita masuk ke sesi di mana ini selalu jadi cerita yang agak intens. Iya. Masa-masa COVID. Itu gimana Bang waktu ngelewatin COVID? Lo termasuk yang berhasil sih. Tapi waktu itu walaupun berhasil tuh gimana waktu itu proses bisa ngelewatin itu Bang?
ya bisa ngelewatin itu karena mungkin banyak kebaikan-kebaikan apa ya orang lain. Di sinilah apa yang kita tabur gitu. Itu kita tua ya. Itu yang kita tuai. Emang separah apa waktu itu? Pernah lumayan parah bang? Ya bayangin kita COVID itu nggak ada kontrak-kontrak. Dan zaman-zamannya mau pilkada waktu itu kan. Wah, fair semua Itu lagi semua ya. cancel semua bro. Wah. Gitu kan. Itu beneran nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Wow. COVID itu kita kan nggak boleh keluar rumah ya kan. Iya benar. Lu bayangin aja pas gua keluar ada telur gantung 1 kantong plastik. Oh, yang ngirim, yang ngirim. Ada yang gantungin di pintu pagar gitu. Alhamdulillah, besoknya lagi beras gitu. Besoknya lagi gue tulis aja saya butuh minyak. Jadi request. Jadi double kan? Iya, soalnya masak telur pakai apa? Masa direbus. Oh iya ya, yang ngasih juga nggak mikir ya. Masa direbus mulu. Oke. Nah, mungkin sambil kita ngobrol, silakan bang dimakan. Sorry bang kalau gue steak ini agak. Pengen sih, cuman kan adabnya orang tuh kalau nggak disuruh makan. Iya. Ya. Dari tadi sebenarnya pengennya. Bener. Ya. Cuman yang disiapin juga kan gimana? Iya. Yang ini yang banyak lauknya dibungkus. Iya. Kita kan adabnya gimana gitu Ya. kan kalau minta. Tolong dong, Kang Dani itu dibantuin dong. Enggak, ini takutnya kaget dibuka. Ayam, takutnya gitu kan. Udah jarang makan ayam. Enggak, aneh malah ngerinya ayam sih bener, cuman dami di mana? Asli ini dari UMKM ayam Iya, viral. Ini dari ayam viral. Boleh dibuka nggak sih ini? Boleh, Ah, silakan. Ini ayam viral. Bahkan Terima ini- kasih ya Bang. Ya. Kok buat lu? Enggak saya buka. Nggak apa-apa. Iya. Apapun yang diberikan harus kita syukuri. Iya. Iya. Mohon maaf kenapa? Enggak, saya mau bukain buat Kang Yadi gitu. Itu enak nggak itu? Enak. Mas. Bukain dong. Iya. Ini namanya ayam viral ya. Iya. Bahkan ayam ini dan Kang Yadi viralan ayam ini loh. Wah. Tuh ayam mukanya kayak apa sih bisa? Iya. Ya, sambil kita terima kasih untuk UMKM ayam viral yang sudah mau membantu kita di sini. Dan buat UMKM lain yang pengen naruh iklan di sini, Ya. silakan. Kita bantu. Alhamdulillah Ya. bisa makan ayam di podcastnya Coki. Terima Iya. kasih. Walaupun Mohon maaf. tulisan ayamnya doang. Walaupun tulisan ayamnya doang ya. Lu gila banget Bang Dani. Bercanda. Kan itunya Bang dong. Yadi nih. Ya. Dihabisin Bang, kan nggak tahu besok Bang Yadi makan apa, kita nggak tahu. Ya nggak tahu kan. Kok doa ente begitu sih? Kan saya mah tidak mau melebihi Tuhan. Nggak tahu besok makannya lebih enak dari ini. Oh, lebih enak. Iya, lebih Iya, enak iya. dari ini. Itu Iya. Coki makan apa? Itu Ini steak tapi keras ini steaknya. ya. Keras. Kayak hidup Bang Yadi. Wah. Pekerja keras. Pekerja keras maksudnya. Iya. Tapi Bang waktu itu COVID itu kan itu bukan cuma setahun Bang. Itu hampir 3 tahun. Ya. 2 tahun lebih 2 lah ya. tahun yang intensifnya 2 tahun. Wah itu gimana caranya itu 2 tahun hari demi hari, bulan demi bulan. Itu caranya gimana Bang waktu itu? Disitulah banyak apa ya yang kita nggak duga-duga sama sekali gitu kan. Apa tiba-tiba ada yang nganterin beras, temen di Pemda gitu kan, nganterin telepon, Bang mau ke rumah nih mau nganterin beras, kirain beras doang, ada sembakonya. Sekarung nggak tanggung-tanggung gitu kan. Iya. Taruh. Tapi nggak tahu orangnya siapa ya. Gitu. Iya, tahu lah kalau itu siapa yang bawa. Masa itu beras nyampe sendiri. Ya, jadi banyak sesuatu yang kita nggak duga-duga, yang Allah kasih gitu ya buat kita gitu. Kita akhirnya bisa walaupun tidak berlebihan, yang penting bisa makan aja saat itu. Dan pada saat itu, lu tuh pernah kepikiran ini nggak sih Bang? Lu pernah kepikiran kayak bisnis atau apa gitu pada waktu itu? Kepikiran ada Coki, cuman gua modalnya gitu. Karena waktu zaman dulu usaha bangkrut gitu kan, yang bikin kontraktor diajak kerja sama teman tuh bangkrut gitu kan, sampai segala macam habis juga buat inilah gitu kan. Alphard ya habis pasca itu. Iya, begitulah habis semuanya. Jadi waktu itu
istri aneh juga mau ditarik leasing kan, jadi istrinya? Kok istrinya Mobilnya ditarik dong, Kang. leasing? iya maksudnya mobil yang dibawa. Gitu. Nyicil di mana istri tuh? Sampai ditarik leasing. Nah, Anda tertarik ya? Siapa tahu. Nggak sanggup bayar lagi. Ya, tadi kan kita udah ngelewatin COVID dan secara bisa dibilang ada mukjizatnya juga ya, lo bisa lewat itu 2 tahun bisa survive, tapi itu belum lo tuh belum hilang semua kan? Aset-aset tuh belum hilang kan? Tinggal rumah aja sih yang. Oh. Sama istri sama anak-anak nggak hilang. Ya karena kekunci dalam rumah kan, COVID ya. Jadi ya saat itulah kita walaupun COVID masih ada pengajian gitu kan. Oke. Oh, dari Pengajian. sini. Di sini pengajian dan walaupun bagaimana kita usahain lah. Iya. Minjem motor ade gitu kan. Motor aja gua nggak punya saat itu. Jadi minjem motor ade gitu kan. Bisa pengajian aja pulang sampai rumah jam 3, jam 4 gitu. Begitu aja tuh. Rutinitas kita. Terus waktu itu kan kita dengar-dengar kan ada yang sempat rame lah ya mengenai permasalahan perbisnisan lah, yang katanya Kang Yadi itu dituduh katanya menipu apa dan yang lain-lain. Ya itu benar. Itu pas COVID atau setelah COVID? Iya bang. Itu tahun kemarin kejadiannya, Agustus tahun kemarin. Gila ya, itu bertubi-tubi banget. Agustus tahun kemarin, COVID udah agak reda gitu kan. Udah mulai naik tuh. New normal lagi. Seneng dong. Ya Kan, ada orang yang katanya dapat investor. Ya. Karena dalam bidang saya mau lah garap gitu kan. Iya. Karena dia waktu itu bidangnya tuh entertainment ya. Dan karena lo kan juga udah belasan tahun. Untuk pesta rakyat dalam rangka Agustusan. Saya bikin PT-nya itu, saya ditunjuk jadi direktur. Ya. Acara juga penanggung jawab. Semua link notaris, link IO yang nuntut saya juga itu semuanya link teman saya gitu kan. Teman saya. Jadi semuanya itu link saya semua. Dari mulai artis yang terkenal gitu kan. Ada beberapa link dari beliau ya, tapi tetap aja ke saya juga ininya kan, tanggung jawabnya. Yang pasti saya saat itu memang tidak ada dana sama sekali, tapi karena ada iming-iming gitu kan, ada investor masuk. Sebenarnya sih saya udah nggak mau ngomongin ini kan, karena saya udah ikhlasin lah semua kejadian. Karena kan, tapi kalau Coki tanya sama Denny, masalah saya nggak jawab, gitu kan. Lebih baik saya jawab, ya kan. Pulang dulu ya. Kan dijawab. Karena mau pulang nggak jadi makannya ya. Kan saya belum pulang. Ana balik lagi. Ini nih cirihatnya. Jadi intinya pada saat itu kejadian itu terjadi dan akhirnya itu efeknya ke lu sendiri gimana, Kang? Secara psikologis pas berita muncul, Yadi dilaporkan sebagai tersangka, digoreng lah gitu di situ ya kan? Luar biasa apa yang selama sampai saya tuh nangisnya, marahnya sama orang ini gitu. Sampai saya telepon, mana Pak? Gitu kan. Investor. Mana Pak? Katanya nggak akan ada yang masuk berita, nggak ada yang masuk laporan polisi. Mana? Mana janji Bapak ini? Saya sampai marah gitu. Tapi akhirnya lu kena psikologis juga Bang? Secara psikologis aneh sampai ngedrop sakit, Coki. Sampai mau ke rumah keluarga tuh, anak istri mau bawa ke dokter, anehnya nggak mau, malu kan, bayarnya pakai harus duit. Aneh nggak megang duit. Jadi selain malu juga sama orang gitu kan. Akhirnya untung ada, alhamdulillah istri ada saudara di kerja bidang kesehatan gitu, jadi diinfus di rumah. Berapa lama itu Bang lo ada dalam keadaan seperti gitu, mau ketemu orang minder sampai? Dari Agustus kemarin sampai sekarang setahun. Keluar lagi Agustus. Keluar lagi, maksudnya udah mulai merasa nggak ke masjid lagi. Aneh bisa survive lagi gitu. 4 bulan kebelakangan ini dah. 4 bulan ke belakang, 5 bulan mungkin. Bang, lu hebat banget Bang. Orang biasa mah kayak gini pasti gila Bang.
Ya, tapi lu kayaknya mata lu itu melihat gue seakan-akan pernah mengalami itu ya. Pernah, saya pernah. Enggak, guanya nyakain lu. Karena kalau dia bertahan itu, karena memang sebelumnya sudah gila ya Bang. Jadi ketika, biasa ini gilanya biasa gitu ya Bang. Dia tahu karena satu kamar, perawatan. Bener. Iya, karena menurut gua itu orang biasa tuh udah COVID begitu. Habis itu setelah COVID new normal dapat iming-iming ternyata tidak terjadi. Oke, ini ada 2 pertanyaan Bang. Mungkin ini yang nggak terlalu banyak. Pada saat itu keluarga support lo nggak Bang? Itu pasti kan berat luar biasa Bang. Buat anak juga pasti ngerasa malu juga kali Bang. Coki McDenny di saat seperti keadaan lagi seperti itu ya. Seperti itulah kita bisa tahu mana saudara. Bener banget. Mana teman. Bener banget Bang. Itu Mana beneran. teman dan saudara yang keadaan kita senang, Susah. mana teman ya dan saudara yang tahu kita susah. Dan anehnya banyak teman-teman yang waktu aneh ada dia nggak ada, tapi begitu aneh susah dia ada. Nah, gokil. Itu yang aneh nggak habis pikir. Walaupun dia nggak ngasih duit, tapi dia datang, dia kasih support, WA, hadir, telepon, dia nggak ada dulu. Aneh lagi ada. Dia nggak ada. Iya benar itu. Itu yang luar biasanya. Itu yang akhirnya lo tuh bener-bener dapat pelajarannya di situ banget Bang. Introspeksi diri. Gua banyak salah mungkin sama orang. Sampai ada yang DM ke IG, Bang Yadi, ingat aneh nggak? Dia kasih fotonya dia sama anaknya. Oh, lu yang main sinetron ini ya, aneh megang boomer Bang. Wah, anak lu udah gede ya. Bang Yadi lupa ya, ini yang Bang Yadi bayarin di bidan. Waduh. Satu-satu tuh muncul lagi nih. Kebaikan-kebaikan yang dulu lo nggak pernah ingat. Saya nggak pernah mengingat, tapi dia ini yang Bang Yadi kan nggak bisa pulang waktu itu anaknya. Iya. Jadi harus bayar dulu kan. Aneh lagi syuting bareng dia, udah bayarin aneh ke rumahnya. Aneh ambil itu anak, pakai mobil aneh bawa anterin pulang. Gokil. Dan itu aneh nggak ada pada datang begitu yang nggak kepikiran masuk akal. Walaupun mereka nggak ngasih support secara materi gitu ya, tapi luar biasa itu Coki. Itu lo jadi kuat ya di itu bantu. yang ternyata masih ada orang-orang yang seperti ini. Tapi keluarga sendiri gimana Bang? Support lo juga? Mereka gimana? Bukannya support lagi keluarga, saudara, apalagi ibu gitu. Ibu tuh nggak ada berhentinya doain kita. Pasti. Gitu kan. Kalau anak ada rasa malunya nggak untuk akhirnya pergi sekolah takut karena bapaknya pada waktu itu ya, pada waktu itu ya. Ya waktu lagi muncul anak aneh nggak berapa hari nggak sekolah. Imbasnya kan ke anak. Iya. Gila, karena anak aneh udah ketakutan duluan ditanyain. Takut iya. Ya aneh maklumin itu gitu. Berarti itu bukan cuman ke lu secara pribadi ya, orang-orang terdekat juga kena banget imbasnya. Tuh. Dan luar biasanya keluarga itu yang selalu mereka tahu gitu kan. Mereka juga lagi patah nih hatinya segala macemnya dan apalagi aneh, tapi mereka yang nyemangatin terus. Gokil. Saat itu luar biasa deh Coki McDenny. Jadi sampai pelan-pelan teman kecil saya namanya Mas Dwi itu udah lu nongkrong aja di kafe gua gitu. Lu mau itu makan apa makan. Sampah juga dimakan. Sampah. Kalau itu aneh sisain. Aneh sisain, aneh bungkus. Buat siapa? Ya, buat lu lah. Ya jadi apa yang apa dilakukan teman-teman. Jadi saya sekarang sampai buat lu brand ambassador sini aja. Jadi lu ramein lah ya. Marketing gua publish nih kafe gitu kan. Gokil banget Bang. Walaupun dia udah maju tapi gitu ada komen-komen dari teman-teman artis. Gila. Makanya Coki nanti boleh. Nanti jangan datang lah ke sana ya. Salah dong, undang dong. Tapi memang ini akhirnya kita belajar juga bahwa kebaikan-kebaikan kecil tuh kita nggak akan pernah, walaupun kita nggak berharap imbalan, tapi kebaikan kecil tuh kita nggak pernah tahu nanti akan balik lagi ke kitanya kapan, kita nggak pernah tahu Bang ya. Itu Coki. Itu bagus banget sih. Bahkan ada yang kita tidak melakukan apapun sama dia, tapi ketika dia susah malah ada kayak gua waktu di dalam itu kan. Iya. Ini orang-orang yang dulunya gua aja nggak pernah whatsappan gitu, nggak pernah. Malah ada waktu. Malah ada. Ngalamin kan? Iya.
Jadi sekarang lo malah point of view-nya tuh mental lo ya udah ini lagi introspeksi aja Bang. Waktu kejadian itu banyak job yang di-cancel nggak Bang? Bukannya di-cancel lagi. Hmm. Ada yang masuk tuh pas berita itu muncul. Dia Iya. tadinya udah aman-aman nih. Oh, nggak ada Aneh masalah udah- tadinya ya? Aneh udah minta DP buat operasional rumah dikasih gitu kan. Iya. Tapi pas mau hari H besok, Iya. malam ini ditelepon. Heeh. Bang, kita kok ngeliat YouTube, abang begini-gini ya? Heeh. Maaf bang ya, ini kita cancel aja. Gila. Nah. Gila. Sampai Gila. segitunya. Tapi sekarang udah mulai kembali lagi Bang. Nah, alhamdulillahnya sekarang dari pihak-pihak yang terkait, Iya. yang kemarin-kemarin malah manggil lagi, tapi instansinya berbeda gitu. Hmm. Jadi bukan dari instansi diganti lah istilahnya Bang. Iya, tetap diganti. Diganti. dan lebih banyak lagi kerjaannya dari Gokil. dia ngasih satu, ini orang ngasih banyak gitu. Gokil. Jadi berapa kali gitu. Jadi bisa kebayar dengan itu. Jadi Gokil. ya kita ikhlasin semuanya Iya, gitu kan, apapun yang jadi wah udah bilang emang bukan rezeki kita. Benar. Benar. Istilahnya kalau rezeki nggak kemana kan Bang? Nggak kemana. Bang, ya. gua boleh minta tolong nggak? Itu link-linknya mungkin kasih ke McDani, agak kasihan dia. Dia. Nanti saya kena kasus lagi ya, Bang. Bukan, link instansi yang belakangan. Oh, iya, link instansinya Itu ya. dia. Jadi co-host kan bisa. Ya, nanti aneh kasih. Kasih apa? Nah, yang di toko-toko ada link tuh kan, Ya. tinta. Itu. Nggak apa-apa, Bang. Dari Bang Yadi mah saya terima semuanya. Tapi intinya Bang Yadi, kita semua berharap kita doa yang baik-baik lah buat Bang Iya. Yadi. Coki, Mm-mm. makasih banyak doanya. Sama-sama Bang. Iya, Karena saya menurut diundang di sini aja luar biasa nih. iya. Masih ada yang mau ngundang. Gitu. Iya. Cuman pertanyaannya karena kasihan apa karena emang Oh butuh enggak. figur? Sebenarnya kita ngundang Bang Yadi karena kita pengen promo ayam viral aja sih. Iya. Siapa tahu kan dengan ada mukanya Bang Yadi makin viral nih. Tapi terima kasih banyak Bang Yadi. Ini menurut gue juga Mohon perjalanan. maaf kalau di podcast Coki itu jangan panggil Bang Yadi, kesannya saya tua. Oh. Panggillah Bang Likuidasi gitu kan. Jadi Bang likuidasi. Iya, Likuidasi kan iya. supaya jadi doa kan. Betul. Ah, Kok di likuidasi dong? likuidasi turun. Ada yang memulai. Likuidasi. Iya. Emang Anda umurnya berapa sih? Sosok muda. Nama dipanggil Bapak. Bapak siapa? Nanya umur di podcast ini. Saya 50. Dua dong. Itu 50. Tapi nggak kelihatan 50 ya. Kelihatannya berapa? 68. Enggak. Masa aneh sama bapak aneh sama? Emang beda. Iya, tapi itulah. Kalau sama ibu saya dipanggil agak berani, tapi kalau sama bapak saya kalau dipanggil takut. Kenapa? Karena bapak udah meninggal kan. Iya agak Oh, serem iya sih, agak serem sih. Jadi Agak kalau serem dipanggil sih. sama Mohon dia, maaf. Yadi gitu kan. Kenapa Bang Yadi jadi jokesnya jadi dark begini? Ya karena itu tadi ya, saya terbayang-bayang wajahnya. Iya. Oh, Bapak. Enggak, bukan lu aja. Terima kasih banyak Bang Yadi atas. Jangan banyak-banyak lah. Jadi mungkin nanti saya bisa sehari 3 kali diundang. Oh, bisa. Bisa. Nanti kita kalau udah 10 bintang tamu, kita akan mengundang 10-10-nya lagi, tapi mejanya bundar gitu. Bener, ya Isinya bener. nanti semuanya ada kita semua. Iya. Ya, tapi lu yang nggak ada Bang. Nggak apa-apa saya. Saya akan nonton di situ kayak Bang Yadi dulu. Gitu. Tapi Bang Yadi ya kan proses ya. Kalau Bang Yadi mau muncul di TV nanti ya Bang Yadi di situ aja dulu gitu. Kayak waktu ngelaba gitu. Mulai lagi dengan Assalamualaikum. Nggak apa-apa, segala apapun peran itu saya ikutin. Oke. Iya, Saya ikutin Anda sampai rumah. Saya tahu. Dendaman, Kang Yadi mah dendaman. Ya bukan gitulah, yang pasti kan kalau itu kan sebuah kerjaan mah apa aja Benar, kita. benar. Oke, siap. Pokoknya kita kasih doa-doa yang terbaik buat Bang Yadi Sembako. Ada Instagramnya nanti kita taruh di sini. Silakan di follow. Kalau misalnya kita pengen ngeliatin kesehariannya, Kang Bang Yadi ada TikTok atau ada live apa gitu? Saya karena saya dialek Arab bukan TikTok. Apa Bang? Tokatik. Kan bacanya dari belakang. Oh, Kalau iya. Arab mah. Iya. Tokatik. Kan nanya aplikasi nih, Bang. Iya. Nanya aplikasi, Bang. Ada ya di Sembako Reel 1. Oh, ada. Ya di Sembako Real. Real 1. Dan Kalau kalau nggak ada bisa reel, nggak ada satunya berarti nggak real. Oh, iya benar. Pusing. Iya. Bang Yadi pulangnya sekarang aja, Bang. Udah mulai pusing nih, Bang. Ini boleh dibawa pulang nih.
Tapi apa ya namanya ya, segala macam apa wajib kita syukuri. Iya. Kita syukuri. Iya. Kalau begitu terima kasih banyak Kang Yadi Sembako. Kita kasih tepuk Iya. tangan dulu Iya. buat Bang Yadi Sembako. Gak usah dimasukin semua, Bang. Ini mubazir. Mubazir. Pokoknya mudah-mudahan kita akan melihat lagi muka-mukanya Bang Yadi Sembako di lebih banyak acara lagi. Betul Amin, sekali, amin, amin. Jangan pernah menjudge orang sebelum kau mengenal orangnya. Karena saya tahu banget Bang Betul, Yadi. Jadi betul. ketika ada kasus gitu, ini mah hanya permainan dari orang-orang yang syirik sama Bang Yadi. Wus. Sampai ketemu lagi di MLB Podcast selanjutnya. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.